Kok tak kok datang pulang. Pripun? Iya. Asli wong. Badas ya. Badas gitu. Nggih. Kurang ya asli ya. Asli wong. Duduk kengkang. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana karo aku Sut ini ning acara BSS TV, bukan siapa-siapa TV. Ning kene aku gak dhewe rek, aku dikancani koncoku sing ayu karo sing ganteng. Dengan saya, Doro Ayu. Bila saya Paidi. Ning kene aku kedatangan bintang tamu sing cuantik dan apa ya lek ngarani? Yang sangat spesial. Namanya siapa, Mbak? Nama panggilan atau nama lengkap? Nama lengkap Nama lengkap Musohiful Hasanah. Biasanya kalau di bank-bank atau di kantor-kantor itu paling sulit diucapkan. nama Jadi, panggil. Nama panggilan aja ya. Nama panggilannya Ihul. Tapi jangan diganti N ya. Haipul. Kan jadinya Inul kalau. Bahaya nanti. Iya. Terus kesibukannya sekarang? Kalau kesibukannya sekarang ya biasa ibu rumah tangga, ngurus anak-anak, terus ngajar juga, ngajar ngaji. Ngajar ngaji. Di pesantren apa di rumah? Di rumah. Oh, di rumah. Kenapa lebih memilih mengajar ngaji di pesantren kok gak mengajar di sekolah-sekolah umum? Ya karena kalau profesi ngajar itu semuanya bagus ya. Iya. Cuman kalau kenapa saya memilih untuk mengajar ngaji itu karena memang dari gadis saya udah terbiasa. Loh, dari gadis. Laki-laki. Nah itu dia. Jadi kalau dulu gadis, sekarang kalau bilang perawan kan ini ya salah juga nanti. Jadi dari dulu memang di bidangnya itu ya. Jadi alhamdulillah sampai sudah menikah sampai sekarang tetap diamanai untuk jadi guru ngaji. Gitu. Terus untuk muridnya berapa orang yang diajar ngaji? Sekitar ada 10 ada ya ini kan saya nggak ngajar ngaji cuman di rumah ya. Pernah di luar kota juga pernah. Di luar kota di mana itu? Di daerah Jakarta. Oh, Daerah Jakarta. Ah, itu ya, Pak. ya. Jakarta. Jaya sekali. Nah, itu dia. Awas Nat, salah lagi ngomongnya. Terus sekarang domisilinya di mana? Di sini di Jawa Timur di Pare. Pare. Pare di. Pare. Kenapa Rok? Pare yang Pare mana? Pare kan luas. Ngajar ilmu tentang keagamaan ya. Ini nyeluk ibu apa nyai apa? Ustazah. Ustazah atau Ustazah. Bu aja lah. Bu ya bu ya bu. Oke. Kalau Mbak kayak gimana ya? Gini bu. Sama kan ngajar ilmu tentang keagamaan. Tentunya ada murid. Itu namanya murid atau santri atau gimana gitu kalau? Ya tergantung tempatnya. Kalau tempatnya itu di pesantren, manggilnya santri. Santriwati gitu ya. Iya. Tapi kalau di TPQ murid. Oh, Tapi murid. biasanya juga TPQ juga memakai santri juga gitu. Oh gitu. Itu yang diajar. Yang itu maksudnya itu Diajar gimana? yang anak orang. Itu yang diajari itu anak kecil atau dewasa atau tua atau orang yang sudah. Nah, alhamdulillah dari mulai anak kecil
anak dewasa, ibu-ibu sampai nenek-nenek saya pernah ngajar. Mulai jam berapa mulainya? Biasanya maksudnya itu kan sampean sibuk ning omah to, sampean ibu ning omah. Ada waktu kosong moro nang omahe sampean apa sampean datang ke TPC atau ke TPK Ada jam-jam atau TPU khusus atau Ya, KUA? kalau anak-anak itu anak-anak yang datang ke rumah. Oh, ke rumah sampean. Ya, biasa sore ya. Tapi kalau ibu-ibu biasanya malam, soalnya kan ibu-ibu aktivitasnya banyak ya, dari pagi sampai sore gitu kan. Biasanya longgare itu kan malam. Nah, jadi biasanya malam. Terus bagaimana awal mula menjadi guru ngaji kamu? Ya sekolah. Kok sama orang mimpi. Guru ngaji kan juga seperti ini. Terinspirasi to kok sapa ngono di. Lho wis dijawab. Yang pasti dari orang tua. Iya. Awal mula mungkin dari lingkungan ya. Lingkungan Ya, alhamdulillah. ini. Nah, lingkungannya alhamdulillah kan ya ada pakai sarung ya gitu kan ya santri. Terus lagi santri berarti. Santri 1 hari nggak apa-apa. Jadi gitu. Dari situ terus ya alhamdulillah sama orang tua dikasih pendidikan ke pesantren. Terus ya dari situ. Terus lulus dari pesantren, kemudian disuruh, kalau di pesantren itu kan ada pengabdian ya. Jadi nggak langsung lulus terus langsung pulang, nggak. Jadi suruh ngabdi dulu, suruh ngajar anak-anak yang di situ atau santri-santri junior gitu. Itu pesantren ibu ya? Iya. Taman mondok dari tahun berapa? Tahun 2002. Oh, 2002. Usia berapa? Usia Ya, berapa? seperti Ya pokoknya ini ya. Tamatan MTS. sampean. Ya, tamatan MTS. Udah. Berarti usia berapa ya? Usia 15 berapa kan? ya? 15. 16. Oh, 16 teman mondok nih. Mondok. Sampai berapa hari? Sampai mau menikah. Oh, Sampai berapa hari dia? tahun kan? Tahun. Berapa hari kan kilatan itu pondok Ramadannya sampai Terus rekan mengajar itu ada berapa atau sendirian? kalau ini Di pondok atau di yang di rumah pondok nih atau- Sutini. Lah takut tak Ya semua. kan ya dijawab ning omah ya kena ning. Oh, oke. Ya pondok. kan dijelas no. Dulu emang kan. Rekan mengajar di pondok atau di rumah berapa orang? Atau Sutini. nggak apa-apa. Jadi gini, kalau pas di pondok Ya. itu banyak karena banyak teman-teman juga kan satu kelas itu memang harus ngabdi. Tapi kalau setelah itu kan kita lulus, kita apalagi kalau kita sudah bermasyarakat ya. Iya. Nah itu biasanya kita harus sama teman-teman lingkungan situ. Ya biasanya ada 3 orang, 4 orang. Gitu. Di rumah itu. Di Iya. rumah itu. Iya. Kapan kosong boten? Kan hari Senin sekarang kapan puasa tidak? Kalau tidak nanti saya pesankan koral. Koral. Kopi atau minum. Boleh. Enggak, alhamdulillah enggak. Enggak puasa ya? Enggak puasa. Itu kayak murah. Soalnya kalau saya puasa nanti kasihan kalau kehausan ya kan. Siapa namanya Mas Paidi ya? Oh iya, Iya. Alex sebenarnya. Alexandro. Alexandro. Di sini saya dulu pernah tinggal di Amerika namanya Alex Alexandro. Kok pindah di Jawa akhirnya dengan Paidi. Oh gitu. Ngapain dia Amerika? Alex dulu. Masuk ngajar gak mungkin Bu. Oh ini enak. Ternyata Bu Ikhul. Oh Bu Ikhul. Enak wonge. Enak dijak ngobrol. Enak dijak ngobrol. Wong ayu bisa nyelik dia. Ayo kak, Yo, Mas. kan soalnya cewek. Nomor WA nek kak. Bayam, minum bayam. Kopi bayam. Terus saat ngulang ngaji itu yang dipelajari apa aja? Matematika. Beragam ya, beragam. Kopi kan. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Wah, halus ngomong ayu nih kok dikaten nang aku. Bakal kopi wadah Emang ya. ayu kok ya. Oh, piye to lek ti bakule kopi wae. Panas. Sik to ben dijawab sik to. Sampai lupa loh. Tadi pertanyaannya apa tadi? Tadi pertanyaannya apa? Pelat apa? Saat
mengajar ngaji yang Oh iya, diajarkan. Tentang ilmu apa? Ilmu apa? Beragam ya. Dari kalau ilmu agama kan banyak ya. Nah, kalau saya di bidang akhlak atau adab, tata krama, terus sama Quran. Quran itu hafalan apa Ya, membaca? ada hafalan, ada yang membaca. Gitu. Dan saya kalau alhamdulillah kalau di Bogor, di Jawa Barat, itu kan pernah di Jawa Barat ya. Iya. Setelah menikah langsung di Jawa Barat, alhamdulillah dapat amanah untuk mengajari anak-anak. Terus habis itu ternyata ibu-ibunya juga pengen ikutan gitu kan. Dan saya tuh paling terkesannya atau kagumnya orang-orang kota itu mereka tidak pandang umur, maksudnya tidak malu gitu. Walaupun tua tetap belajar. Walaupun tua tuh tetap, walaupun dia saingannya anak sendiri ya, dia nggak malu gitu loh. Pokoknya tetap dia tuh belajar. Padahal itu dari tahap Iqra 1 gitu loh, mau. Ini bener-bener antusias banget. Bahkan nenek-nenek pun yang udah umurnya udah cicit ya, itu aja ikut belajar ngaji. ngaji. Walaupun kan ya namanya belajar kalau udah usia tua kan bagai mengukir di atas air ya. Sekarang diajarin Pembahasan serius. Aku merasa api. Bu, gimana Bu Tuhan? Mungkin di atas air. mengukir di atas air. Masakan itu nganu ibarat kata. Ngerti ya. Aduh. Ya seperti itulah ya, ibaratnya mengukir di atas air kan sekarang diajarin Besok lupa. bukan besoknya lagi, berapa jam udah lupa lagi ya gitu. Itu sih tapi saya semangatnya karena melihat semangat orang itu gitu loh. Udah tua tapi masih mau belajar ngaji gitu. Sama tinggal di Bogor berapa lama? Dari mulai 2008 sampai 2019. Baru pulang ke Jawa lagi. Iya. Nah, ini penting ini nganu. Bedane dulu kan aku ngaji, Bu. Iqra, pakai Iqra. Oke. Iqra sama apa itu? Tilawati, apa? Tilawati. Tilawati. Zaman dulu nggak ada tilawati. Enggak ada, maksudnya sekarang perbedaannya tilawati Turutan sama kalau Iqra. itu. Iya, Oh, dulu ya. turutan kan. Iya. dulu. Itu sekarang perbedaannya. Anakku kan ngaji pakai Tilawati. Tilawati. Nah, zaman aku dulu kan pakai Iqra sama turutan kalau nggak salah. Perbedaannya apa, Bu? Sebenarnya sama aja. Cuman kalau sekarang itu lebih ke anak sekarang, anak apalagi Gen Z ya. Ya. Gen Z, Gen sekarang Alpha. Kenapa? Itu sulit gitu. Anaknya tuh udah keganggu sama HP, ya kan? Kita harus cari cara, metode yang gampang untuk anak itu memahami gitu loh. Kan kalau sekarang itu kan nggak kayak turutan dulu kan alif, ba, ta gitu ya. Sekarang kan langsung a, ba, ta kayak gitu. Jadi kayak gitu mempermudah aja sih sebenarnya. Dan itu kan lebih lama ya kalau pakai metode itu lebih lama. Oh, gitu ya, Bu. Misalnya ada jilid-jilidnya, nanti ada Iya, jilid satu. ada yang ntar yang buat bacaan yang sulit-sulit aja ada bukunya sendiri kayak gitu. Nggak langsung Quran tuh enggak. Dulu kan Iqra 1, Iqra 2 gitu. Terus habis itu kan langsung Quran. Kalau sekarang enggak. Jadi Bu kalau nggak puasa. Ya, Kita nggak saya racun. Masih, iya ini masih demam soalnya saya. Oh, sakit. Iya ini kan panas. Terus suka dukanya menjadi guru ngaji itu apa saja? Sukanya itu ini ya, kalau melihat anak-anak ceria kayak gitu ya, melihat tingkah laku anak-anak itu kadang lucu gitu. Di luar di luar pikiran kita lah gitu. Tiba-tiba aja ada aja kata-kata yang bikin kita tuh ketawa gitu. Nah, itu sukanya. Dan sukanya lagi sih ya karena anak-anak itu bikin hati itu gimana ya, bahagia lah gitu melihatnya. Kalau dukanya ya mungkin namanya anak-anak kadang ada yang berantem, ya kan? Nah
Ada juga dulu pernah punya pengalaman anak itu berantem tanpa saya tahu, dan ternyata dia ngadu ke orang tuanya. Orang tuanya langsung, kalau bahasa Jawanya ngelabrak ya. Iya. Nah, ngelabrak lewat WA. Saya bilang, saya suruh untuk datang ke rumah langsung untuk menyelesaikan semuanya. Ternyata beliaunya tidak mau. Akhirnya saya ke rumah beliau, saya saya ajak dia jelaskan, alhamdulillah bisa dijelaskan. Ya itulah saran saya sih ya, ini buat semuanya ya. Semuanya. Nah, kalau anak udah dititipkan di pengajian, itu udah tanggung jawab Guru Ustadz, ngajinya. ustadznya, gitu. Kita mah cukup nggak usah ngelabrak lah ya, ngomong baik-baik gitu. Jadi enak. Kadang tuh ada orang tua yang ngelabrak anaknya sendiri, maksudnya anak orang lain itu gitu loh. Nah itu kan bikin mental anak itu kan jatuh gitu kan, kasihan gitu. Jadi nggak mau ngaji lagi kayak gitu. Guru ngaji itu boleh dijawab atau tidak nggak apa-apa? Maksudnya guru ngaji itu gajinya berapa? Nah itu dia. Ini menarik kalau masalah gaji ya. Nah selama ini kan yang kita pahami atau yang mindset kita kan selalu guru ngaji itu harus ikhlas gitu kan. Nah bayarannya ikhlas gitu. Sedangkan guru ngaji itu sebelum dia bisa menjadi guru, dia harus mengeluarkan uang, ya kan? Buat belajar. Buat belajar, ya kan? Buat ini kan. Kalau kita orang tua tidak memahami itu, jadi ya kita bisanya cuman kayak menghujat ya. Kalau ntar guru ngaji ngasih SPP, biasanya orang tua apa sih ngaji kok bayar. Keikhlasannya di mana? Nah itu orang seperti itu pikirannya terlalu pendek gitu loh. Nggak dilihat guru ngaji juga manusia kan, butuh biaya ini biaya itu kan gitu. Sedangkan kalau kita membayar, niatnya untuk membayar lah ya buat ngaji itu, sebenarnya kita amal jariah gitu loh, ya kan? Betul. Selama ilmu itu mengalir, otomatis ya pahalanya kan ke kita sendiri, ke orang tua gitu. Terus motivasinya dengan jadi guru ngaji itu apa? Ya pengen anak-anak itu apalagi di zaman sekarang ya, sudah banyak anak-anak yang udah nggak antusias untuk ngaji. Banyak banget gitu. Kadang orang tuanya semangat, anaknya nggak semangat. Anaknya semangat, orang tuanya nggak semangat. Sedangkan dalam kalau kita pengen ilmu yang bermanfaat buat anak kita ya, ada 3 kuncinya. 1, orang tuanya harus semangat. 2, muridnya harus semangat. 3, gurunya harus semangat. Kalau salah satu dari itu susah, ya kan? Orang tuanya nggak semangat, contoh umpama misalnya nggak semangatnya gimana? Udahlah, nggak usah masuk gitu kan? Udah bodo amat deh gitu kan? Nah itu juga nggak jadi gitu, anaknya jadi yang semangat jadi nggak ngaji, jadi keterusan kan gitu. Atau gurunya yang nggak semangat, waktu ngajar HP-an terus, atau waktu ngajar nggak semangat, ya muridnya jadi males gitu. Jadi harus ketiga itu harus sama-sama gitu. Aku mau neliti. Ojo turu toh. Aku mau nggak kopi tekan kono toh. Tak delok kok ndukure lek ono blok-blok ngono mang. Banyak aku ya arep takok lho dia ada apa to. Ya tutup nang warung. Mboknya maka kamu kayak ngombe dhewe sih. Ya awam mbok ya. Lagi mau lo, kok delok kene paitimu kono bulu-bulu mana panas lali lho. Syuting iki kata kene. Apa jaro ae? Sik mari ki naruh tak tekai nanti aku penasaran tadi. Masa keturunan Jin. Jin dan Jun. Sekarang kan banyak berita-berita di TV-TV, di HP itu banyak kejadian di pesantren yang lagi viral. yang lagi viral sekarang kan banyak bullying itu. Ya. Bagaimana cara menyikapinya?
menyikapi. seperti itu kan banyak orang tua sekarang pada takut anaknya ditaruh di pesantren gara-gara berita kayak gitu. Iya, saya juga ngelihat ya kalau di sosmed itu banyak udahlah nggak usah di pesantrenin ngapain sih ya gitu ya. Pertama sih gini ya, sebelum memasukkan anak ke pesantren itu anak tuh harus kita deketin. Jangan sampai yang namanya anak itu kita takut-takutin atau kita jadi jauh gitu ya, marah-marah mulu atau apa. Jadi anak itu nanti nggak jujur. Nggak jujurnya gimana? Nanti di pesantren ketika dia mungkin dinakalin sama anak-anak, anak lain gitu ya, dia nggak berani ngomong gitu. Jadi kita harus benar-benar kedekatan kita sama anak itu harus benar-benar kita jaga gitu. Terus yang kedua, kita harus menanamkan pada anak itu untuk berani lapor. Tuh, kadang tuh anak kalau dibully itu karena dia penakut, takut gitu kan. Dia harus berani lapor, mungkin kalau lapor tuh lapor ke pengurus ya kan, atau ke ustadznya atau ke ustazahnya. Kalau di rumah sudah ditanamkan seperti itu, anak juga akan terbiasa kayak gitu kan. Jadi kalau dimanapun ya, nggak di pesantren aja, kalau di sekolahan pun kan juga ada pembulian ya. Kita juga menanamkannya kan seperti itu. Jadi kalau umpama anak-anak kita berani speak up, ya apapun itu pasti aman gitu. Kalau anak mungkin telepon nggak betah nih, tanya nggak betahnya karena apa gitu. Habis itu kalau dia nggak betahnya karena temen, saya datang ke pesantren, saya tanya sama pembimbingnya, biasanya ada pembimbingnya, biasanya ada pembimbing atau keamanan, gitu kan biasanya ada, kita tanya di situ. Kan banyak sekarang lagi viral kan di Ya, HP, itu banyak. jadinya orang tua sekarang kan kayak takut gitu loh naruh anak di pesantren. Iya, ya itu kemarin juga teman saya mau masukin anaknya ke pesantren, yang ditanyakan itu. Tanya takut, saya bilang dimanapun tempatnya, kalau anaknya itu memang anak yang takut gitu ya, takut banget atau apa gitu, biasanya dimanapun ya Gampang ada aja dibully. pembulinya Iya, gitu. soalnya dia penakut. Gitu. Gitu ya. Ustazah, kalau maaf ya makanya kalau di pondok pesantren gitu diajarin ini enggak buat ngeruqyah orang. Ada yang ngeri galek Paidi. Terus sama belajar, kuliah aku. Panggah aku. Nggak apa-apa, nanti dipraktekin sama Mas Laiti. Mari kan aku kan penasaran lihat aku malah ngomong. Aku pas gawe kopi mau ngomong. Enak belum Kan biasa nggak tahu ngomong. Apa mergo ciduk Bu Ustazah. Ya aku kan ya takok, nek iso kan aku belajar nggih Bu. Terus nambahnya aku. Nah ini ya, pesantren itu juga beda-beda. Ada yang kalau kita kenal ilmu hikmah itu ilmu pengobatan. Jadi Ada ya Bu ya? ada, makanya ada yang namanya wiritan, amalan inilah, amalan itu, ya kan, kayak almarhum Kiai Haji Maksum Jauhari Lirboyo. Nah, itu kan ilmu hikmah. Nah, itu ada seperti itu. Jadi buat caranya ngeruqyah, caranya ngobatin orang kesurupan, kayak apa ya, kalau rumah kan biasanya ada ya pagar ke rumah kan. Nah, itu biasanya di situ ada. Tapi ada juga yang pesantren yang khusus buat belajar yang itu. Terus gini Bu, kan kadang-kadang gitu ada misalkan sowan gitu ya, sowan ke guru misalkan, ada sedikit masalah misalkan, oh kasih amalan baca ini baca itu gitu kan ya, gitu tuh apa ya? Iya bahasanya Ada bahasa Jawa ngono lho. Bahasa Jawa. Aku ya bingung iku mau. Pertanyaan itu terus. Bahasa Jawa. Iya Bu, apa memang harus diamalkan karena niat kepingin selesai masalah, atau memang mengamalkan itu karena memang benar-benar karena Gusti Allah, atau pripun Bu ngeten Bu? Oh, maksudnya niatnya. Nah, Oke.
kalau Ngerti ora tuh di. Ngerti, itu mm, suatu amalan karena ada masalah atau karena keikhlasan tentang ke Nah, Allah ngono. iya, oh Karena masalah bab agama. Saya lele om pacak aku pang-pangan nih. Ya ngerti loh. Wong iki nyamar asline. nyamar. Ya kalau masalah itu namanya ijazah kalau di Ah, pesantren. ijazah. Nah, itu kalau boleh diamalin boleh enggak, ya kan? Tergantung. Itu kan cuman kita itu minta aja gitu kan. Kayak kita minta apa namanya? Minta saran ke siapa gitu kan, kita boleh ngambil saran itu atau enggak gitu kan. Ijazah. Nah, tapi ya itu kalau niatnya ya memang harus karena Allah. Karena Allah. Tuh jangan sampai yang umpama lepaiti naksir seseorang. Mbak Sutini naksir saya. Mbak Sutini naksir ya. Terus akhirnya gimana caranya Mbak Sutini nanti Bisa biar mendapatkan bisa paidil. paidil. Ya terus ada Bu ya? Ada. Amalannya. Ada. Apa sih yang nggak ada? Nanti saya WA. Tapi gini, yang dikhawatirkan sekarang itu di sosmed, ya di sosmed itu kan banyak amalan ini, iya, gitu kan. banyak. Itu harus hati-hati, Iya. ya kan? Kalau kita nggak tahu gurunya atau kita nggak kuat, ya bisa fatal. Bahasa kerennya majnun, gitu kan? Oh, Nggak kuat gitu, apa ya? Pikirannya udah Beriman. Linglung. Jadi dia belajar tanpa guru. Nah, Ya kok Sutini kan. Terus linglung. Kan masih aku. Iki linglung warga ketiga pacare rabi. Jadi mau macam-macam deh Bu. macem-macem. Itulah apa namanya beragam pesantren ya. Alhamdulillah kan di Indonesia itu pesantren macam-macam ya. Jadi kita harus apa namanya pinter-pinter. Apalagi yang viral sekarang, ya kan? Tahu ya yang di Pati ya. Nah, yang di Pati, yang di Probolinggo, yang di mana lagi itu. Nah, itu juga kita sebagai orang tua kalau mau menitipkan anak atau memasukkan anak ke pesantren, kita cari tahu dulu gitu loh, di mana. Nah, itu pentingnya kita deket sama anak atau kita pentingnya anak itu disuruh untuk terus terang apapun yang terjadi di pondok itu gitu loh. Dia mengalami apa gitu harus terus terang sama orang tua. Takutnya kalau nggak terus terang kan dipendam kan. Akhirnya Apalagi kalau anak pulang dia murung, mengunci diri, itu pantas harus dipertanyakan kenapa. Loh, kalau mau naruh anak di pondok yang dicari tahu apa? Maksudnya ki pondok ini dari siapa? Nah, gurunya dari mana? telusuri. Ya? Namanya Iya. apa? Nasab atau? Sanad. Oh, sanad ya. Ada sanatnya kemana. Heeh. Nah, kalau nyari kayak gitu, ya itu apa kedekatan anak itu lagi kan kadang di pondok itu kan kita nggak tahu ya apa namanya di luarnya bagus, umpamanya di dalamnya ternyata ada problem, ya kan? Nah, kita harus benar-benar pinter untuk tanya ke anak gitu loh, atau mungkin di lingkungan situ, atau mungkin lulusan dari situ. Nah, kalau lulusan dari situ kan biasanya punya informasi ya kan yang lebih valid, tapi harus kita benar-benar pinter-pinter untuk nanyainnya gimana gitu. Kadang kan bungkam ya, takut gitu loh. Mungkin ada ancaman gitu. Ya sama gak pengen ngajar-ngajar nih sekolahan apa? Jadi guru sekolah apa? Jadi Guru agama privat, sekolah. apa meripati kulo? Ya iku sing arep nganu. Takutnya kalau privatnya apa namanya kalau privat itu takutnya kalau apa namanya bapak-bapak yang hadir kan Jadi anu
jadi takutnya ini jamnya jadi lama mintanya. Nanti pura-puranya nggak bisa ya kan? Padahal alasan modus. Padahal udah bisa tapi ngakunya nggak bisa. Ya kan? Ya nih. Wis ikro siji, baleni loro, bali siji maneh. Gak lulus-lulus. Siji maneh. Kayak gitu. Terus selama ini sering ngisi kajian-kajian nggak? Iya, Pernah di alhamdulillah. kajian mana? Itu di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di Jakarta alhamdulillah saya ngisi di nah ini nih yang Menarik. mengesankan buat saya menarik ya. Jangan nangis minta Terus sedih. Kayak keluwe. Nah, kalau di Jakarta itu saya pernah ngisi itu di apa namanya? Di pemulung. Ibu-ibu pemulung, anak-anak pemulung. Terus pernah juga di anak-anak jalanan. Oh, anak-anak sampai Itu tuh atas inisiatif sendiri apa yayasan. yayasan? Kebetulan kemarin itu saya gabung dengan yayasan di sana dan dia itu menaungi seperti itu. Yayasannya boleh disebut. Boleh nggak apa-apa. Boleh tahu? Yayasannya Yayasan Lebah Haromain yang di Jakarta Timur dan dia itu memang yayasannya itu ada tunanetra. Benar-benar mengesankan sih masuk di yayasan itu yang nggak pernah saya alami gitu ya. Tunanetra yang nggak bisa melihat. Nah, itu subhanallah banyak yang hafal Al-Quran. Alhamdulillah. Pakai Al-Quran yang ini apa ya itu braille ya itu, dan mereka itu antusias gitu loh, antusias banget. Dan itu terus apa namanya anak jalanan itu. Nah di sini anak jalanan, anak pinggiran rel. Saya kan pernah ya ngisi kajian di pinggiran rel. Jadi pernah lihat nggak rumah itu bukan rumah ya, gubuk di pinggiran rel. Nah mereka ada di situ dan mereka itu mau gitu diajarin gitu mau. Jadi kalau ketika ada kereta api lewat kita diem dulu, berhenti dulu. Habis itu ini, dan dari situ tuh saya menangkapnya gini ya, orang-orang seperti itu mintanya itu Dirangkul. Kalau Jawanya itu diparanin. Bahasa Indonesianya apa ya? Didatengin. Nah, didatengin. Bukan kita yang didatengin, tapi mereka yang harus didatengin. Gitu. Kalau mereka nggak didatengin, mereka nggak bakalan. Soalnya udah gini, alah ngapain sih gitu kan? Masa bodoh. Masa bodoh gitu loh. Nah, itu sih mereka antusias banget juga, gitu. Seneng gitu. Bahkan pas saya kesana itu jadi seneng gitu loh. Jadi kayak semangat gitu, mau ngaji lagi kayak gitu. Cowok, cewek, orang tua, anak Orang kecil tua, semua anak ya, kecil, pokoknya yang iya. di pinggir jalan Iya, itu. di pinggir jalan. Sampai sekarang masih? Udah berapa? Yang wong ini gini kok nggak Loh, kan yayasan nih. Masih. Ditanyakan yayasan kalau yayasan mungkin masih. Masih. Yayasannya masih ngono. Ngajarnya masih. Oh iya yayasan nih kan ngono. Yayasannya masih ya Bu ya. Masih. Alhamdulillah. Butuh diruqyah. Terus cara mengatasi kendala terbesar anak-anak yang belum bisa baca huruf hijaiyah sama sekali itu gimana? Cara mengatasi ya. Cara mengatasi maksudnya Gini yang Bu, masih anak kecil. anak nggak bisa baca hijayah, kita Ya, cara Pak mengajari awal, Oh, awal. biar anak itu paham apa yang diajarkan ustazahnya. Nah, itu niat awal dulu Dan yang pengajar. awal sampean atau santrinya? Saya Oh, dulu. sampean. Niat awalnya gimana? Kita deketin anak itu. Kita bikin dia Pendekatan. nyaman, ya kan? Oh, iya, Anak iya. kalau udah nyaman, dia akan semangat gitu loh. Itu mutak. Nah, kalau udah nyaman, udah menganggap gurunya itu orang tua sendiri, itu bakalan enak gitu. Maksudnya kalau diajarin apapun juga apa ya, nggak ada tekanan gitu loh. Makanya saya pernah di Jakarta itu di Jakarta
mana ya, Jakarta Selatan. Saya pernah mengikuti apa namanya guru agama se DKI Jakarta. Itu dikasih apa ya, motivasi dan salah satunya adalah nasihatnya itu guru agama tidak boleh galak. Oh gitu. Karena apa? Karena memang Islam itu mengajarkan kebahagiaan, kedamaian, kayak Kasih gitu, sayang. kasih Kasih sayang. sayang. Gitu. Istilahnya kita kasih sayang iki wis angel. Soalnya kalau guru wes gregetne ya, atau mungkin guru iki wes senengane marah-marah, anak itu terus arepe ngaji, soalnya iki Rasa-rasa harus Males. Males. Iya. Ya kan, males mau datang aja udah, aduh udah males ya, kita sendirilah ya. Kalau sekolah guru matematika galak ya kan, jadi males mau masuk aja males gitu loh. Kayak koncan sampean biyen ndelok nduk ngene gurine kantin. Ndoro aja gitu jelasin. Ada ngomongin diri sendiri, Guru kantin. ngomongin diri sendiri. Masa-masa Nah, itu masa-masa, paling berkesan iya. dari kena dikit cerita. Iya, justru kebandelan itu bikin mengesankan. Bikin mengesankan ya sing kene bolos di jeding bareng itu. Untung aku gak bandel. Sampe gak belum ya tak jak biyen yo. Ngobrol dhewe ning mburi. Lalu ya. Iya ora ero. Ya, masa lalu paling indah ngono kuwi. Bu, monggo Iya, nggih. sama di ini. Tapi sama ngitung ya, Bu ya. Dibayarin IT. Tapi ini aman ya. Aduh, ini contohnya loh, Bu. Nggak sampai nanti bermimpi-mimpi takutnya pulang dari sini terbayang-bayang. Nah, itu aku Bahaya. gak melo-melo, Bu. Urusannya pasti. Golek amalan. Iya. Ini boleh ditanyain nggak ya? Enggak boleh. Anu dengar-dengar Bu Ustazah anu ya single mom ya, bener kan? Kate ngombe. Dijawab boleh, nggak dijawab juga boleh. Ngombe kate. Mobil saya nggak kesel. Oh, bisa nggak kesel lagi. Siap-siap, jangan nomor WA. Ya apa ya? Iya benar. Karena ya takdir ya. Takdir, kembali lagi ke takdir. Ya, saya dipercaya sekuat itu untuk mendidik anak-anak. Aku senang nangis aku Sama. Oh, sama temannya berarti. Aneh berapa, Bu? Anaknya alhamdulillah masih 4. Masih lek berarti cek tambah nek. Banyak anak banyak rezeki. Iya. Kalau tambah 5 kan piye? Pahmi sholat sama Wali Songo. Ya, itu. Takdirnya udah kayak gitu harus. Udah berapa lama, Bu? Kalau udah berapa lama ya jalan sekitar 2 tahun ya, jalan 2 tahun. Jalan ya, bukan lari. Jalan. Terus cara menghadapi sampean 4 anak sampean kan sendiri. Itu Ngadepi. iya, maksudnya dengan cara aduh sempat ada waktu aduh kesel aku rek ini ae tak iku meneh kok kowe jero gak ada. Nah, ini guyon Bu, guyon. Guyonan, tanya guyonan ya wae guyonan. Iya, guyonan. Ini caranya sampean Menyikapi anak-anak. menyikapi anak-anak kan 4 anak tuh. 4 anak terus sampean menjalani hidup selama 2 tahun dengan sendiri. nggak gampang. Nah, cerita pengalaman lah. Oke, Ya, apa Pak? ya buat semua single mom biar semangat. Semangat. Ya Jadi normalnya semangat walau iki aku gak. semangat. Ya normalnya ya kita sebagai seorang ibu perempuannya juga kan pasti ada rasa lelah ya. Capek, udah pasti. Tapi karena kita mau gimana lagi harus dijalanin, Tanggung ya kan? jawab. Harus dijalanin dan kita memang harus nyari tahu hikmahnya tuh apa. Nah, kuwi lho kuncine. Nah, ya kan pasti ada hikmahnya, setiap takdir itu pasti yang terbaik. Heeh. Pasti ada hikmahnya juga, Pasti. ya kan? Pasti. Dan mungkin saja kalau saya pribadi kan saya 3 ya, cowok 1 cewek, dan saya cuman gini, apa 3 atau 4? 3 Tiga cowok, cowok, 1 satu cewek. coba dihitung lagi.
Cewek piro? Imo. Pakai sepeda listrik. Jutaan. Itu. Tidak ada tahu-tahu kan? Ya itu masih sepeda listrik. Gimana Bu? Hikmahnya apa? Hikmahnya itu ya kita jadi lebih kuat ya, lebih apa namanya, lebih apa sih, untuk menghadapi semuanya tuh lebih tegar, lebih tegar, lebih sabar gitu kan. Kalau hikmahnya juga kan gini, kalau saya 3 cowok gitu kan, jadi gini, oh Allah tuh ngasih anak 3 cowok, mungkin ini jawabannya gitu. Masih Melindungi, sekolah semua atau masih sekolah semua. Yang pertama lulus SMA. SMA, terus yang kedua kelas 6 mau ke pesantren, yang nomor 2 udah di pesantren di Kuagean, terus yang ketiga insya Allah mau ke pesantren juga, yang keempat masih sekolah. Wajian. Pondok. Pondoknya Yai Hanan, Oh iya. ya Kuagean. Semangat ya Bu. Pasti semangat insya Allah. Bismillah, pasti Aku pengen bisa. anak mondok iki. Heeh. Yes. Yo, kakak maksudnya kan liburan sekolah ini aku kadang karo wong kan tajak nang pondok-pondok. Kadang kan nang Lirboyo, kadang nang Sumbersari. Loh aku sawangane ngene bumbul aku. Iya. Yo. Ngene lho, wong iki Jangan lihat tahu casingnya. tahu koyo aku misalnya kan tahu permasalahan dan lain-lain jalanan nah. Anak takok ya carane wudu piye ya dikasih jawab kuwi. Kuncine barano adewe malah pingin iso. Betul. Apalagi kalau kita udah meninggal, ya kan orang tua kan harapannya pasti doa dari anak. Jangan sampai kita yang doain HP, Oh, HP. murotal HP, kan nggak enak ya kan. Enak tuh anak sendiri bacain Al-Quran, itu kan luar biasa. Apalagi kalau harta dibuat untuk ke pondok, itu kan pendidikan pondok, insya Allah barokah gitu. Betul. Terus anu buka bisa. Kalau mau nang kafe aku ngantuk. Aku ya tahu gini saat Nggih, monggo. Mau ngombe ditekoni tok ya berarti. kan katanya kalau dicuekin kan nanti jadi Iya. dingin, sikapnya jadi dingin. Cool. Ya kan pesan khusus itu malu menjalani hidup, nglakoni urip anake Perlu papat. papat. Bahkan gak mudah. Iya, ya pokoknya kita gini aja. Ya ini udah takdir. Kita bisanya apa sih? Ya biasanya ngambil hikmahnya, ngambil pelajarannya, bersyukur, Betul, ya kan gitu. sekali. Dan kalau rezeki insya Allah ada aja. Anak itu bawa rezeki masing-masing kan gitu. Anak banyak rezeki ya toh bener. Cuman yang bikin kita Oh, mau apa nomornya kok? Oke. Lazirin jangan. Kak coro kan coro. yang penting jangan banyak istri, banyak rezeki. Kon angel. sing enek tekor. Kalau nggak adil jangan. Nggak Kalau mampu. adil boleh ya? Hah? Kalau adil boleh. Boleh, tapi boleh. adil itu Angel. adil dan beradab itu susah. Yang satu merasa udah suaminya udah merasa adil, tapi yang Istrinya. istri pertama dan istri kedua ternyata ngerasa nggak adil. Bisa tadi kucing karo tikus. Situ ae di situ rantek. Gak usah ngelirik aku tadi. Wah, tambah bingung kowe wayang sepeda listrik kan. Iso dodol lapangan barang. Kabeh njaluk sepeda Ya itu ya listrik. banyak anak banyak rezeki kalau pas hari raya. Iya, kalau sangu. Ya kan sangune akeh, padha ngumpulne dhewe-dhewe. Iku lek disangon Ibu. Sedaya ngajar lek di Bu, sangon iki akeh. Oh iya. Ngono to. Jalali lek di. Ini abab itu. Itu untuk. Lihat Ibu. Oh nggih nggih. Pirang tahun Bu sampai di Jakarta Bu?
Oh di Jakarta itu berapa ya? 3 tahunan lah, 2 tahun, 2 tahun. Sama suami ya? Bu? Ya, kalau di Bogor, di Jawa Barat, iya sama suami. Kalau pas di Jakarta Sendiri. sendiri. Kalau di Jakarta dulu kan mode gini ya, mode apa namanya? Kayak kerjasama, disuruh isi kajian. Oh. Tapi aslinya sampean kayaknya ya Bu? Asli. Asli Wong. badas ya? Badas gitu. Iya. Tolong ya asli ya? Asli wong. Duduk kengkong. Ayo. Gak maksudnya kan sama gak salah repot. Mangko ya kok aneh kok akeh. Gak repot jadi, cuman apa namanya? Ya banyak kesibukan ya bahasanya. Gak repot. Gak repot tapi banyak kesibukan. Ya aja nanti tutup aja mulai. Soalnya aku ya kurang ngarep barang. Iya. Oh. Bu, guru. Gak kurang mangan bakso barang. Oh, ngono. Gak- Ada kan dijak. Saking korban barang. Kayak nih, sudah nih. Hmm. Ayo nanti tutup, pokoknya selak mulai kok enak. Warungnya tetap tutup Nanti iki. tutup kayak belajar ngomong. Hari ini Sutini belajar ngomong. Oke, terima kasih kawan-kawan semua di acara BSS TV bersama apa Ustazah atau Bu? Iya. Ustazah. Ustazah Bu Ikul. Ikul dipek api-api erek. Aslinya akeh pesan khusus Yang menarik. yang menarik. Aki mah rada terlalu, aki rodok gerdek. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Matur jumpa. suwun Bu, telah kedatangannya sampean. Dek menawi enten kata-kata sing salah atau perilaku, kula nyuwun mewakili kanca-kanca nyuwun ngapura saged nggih basa Jawa saged nggih. Saged. Nggih lek mboten saged mengki kula terakhir dari awal. Nggih ngapunten dek menawi enten salah nggih. Kula soalnya kulinane basa Jawa Bu. Oke. Kula Bapak. kelas, kula tengah. Iya. Pun terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Betul. Pirang anu, Mbak Yum?